Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin yang saya hormati. Alhamdulillah kita selesai membantah syubhat yang ditebarkan oleh Jahmiyah dan yang semisalnya dengan beberapa sisi sampai 5 sisi. Mudah-mudahan masih ingat bantahan-bantahan dari beliau hafizahullah dari Syekh Rabi' tentang masalah istawa. Mereka tafsirkan dengan istaula. Tentunya dibantah dari sekian macam sisi dan sangat jelas. Pertama, sudah diketahui bersama badahatan bahwa Allah Subhanahu wa taala menguasai 'arsy sejak awalnya sampai akhirnya. Sedangkan istawa disebutkan setelah penciptaan langit dan bumi, Allah istawa. Berarti tidak mungkin bermakna berkuasa. Karena kalau berkuasa sudah lewat. Allah dari dulu sampai yang akan datang tetap maha kuasa. Tetapi kalau dikatakan tsumma istawa, kemudian istawa, maka maknanya jelas bukan maha kuasa, tetapi maha tinggi di atas arasnya. Thaniyan, anna tafsir al-istiwa bil-istila lam ya'rud illa an tariq al-ja'd. Bantahan kedua, sebagai murajaah saja. Bantahan kedua, bahwa tafsir seperti itu tidak pernah diriwayatkan dari salaf. Tidak pernah ada seorang ulama pun yang menafsirkan demikian, kecuali tokoh sesat yang bernama Ja'ad bin Dirham, yang kemudian diikuti oleh Jahm bin Safwan. Berarti jelas itu adalah tafsir ahlul bid'ah. Yang ketiga, bahwa kalimat istawa ditafsirkan istaula itu tidak dipahami oleh orang Arab. Tidak ada satu orang Arab pun yang memahami demikian. Dan tidak ada dalam kitab-kitab kamus yang besar-besar dari kamus bahasa Arab ataupun yang lainnya, tidak ada yang menafsirkan istawa mengandung makna istila. Tidak ada. Bahkan ternyata yang mereka pakai justru ucapan seorang dalam syairnya, yang ternyata orang itu adalah orang Nasrani yang bernama Akhtal, yang tentunya Nasrani jahilun biddin
dan kelihatannya jahilun aidan bil Arabiyyah. Bodoh dalam masalah agama dan kelihatannya bodoh juga dalam masalah bahasa Arab. Sehingga dinukilkan ucapan-ucapan para pakar-pakar bahasa Arab bahwa mereka menyatakan kami tidak pernah mendapati istawa bermakna istaula. Bahkan ketika Ibnul Arabi dipaksa oleh penguasanya dan ditanya oleh tokoh ahlul bid'ah, coba cari mana istawa istaula, pasti ada dalam dialek-dialek orang Arab. Dijawab tidak ada. Enggak ada satu dialek Arabiah pun, enggak ada satu suku pun yang menafsirkan istawa dengan istaula. Padahal yang memaksa penguasa dipengaruhi oleh seorang tokoh ahlul bid'ah, tokoh Mu'tazilah, Ibn Abi Du'ad. Tetapi tetap karena memang tidak ada, dia katakan tidak ada. Aku tidak dapati dalam dialek atau pecahan-pecahan bahasa Arab yang manapun, enggak ada. Yang keempat, innal istiwa lahu fil Quran wa fil lughatil arabiyyah ma'anin, bahwa makna istawa di dalam bahasa Arab memiliki sekian makna, tetapi tidak ada istaula. Tergantung dengan kata sambungnya. Ada yang mutlak tanpa kata sambung, ada yang diiringi kata sambung. Sedangkan yang mutlak seperti kalimat walamma balagha ashuddahu wastawa, maka maknanya tamma wa kamula, sempurna. Ini kalau istawa tanpa diiringi kata sambung apapun. Kemudian istawa artinya kemudian menjadi sempurna, menjadi lengkap. Adapun yang diiringi dengan kata sambung, kadang-kadang diiringi dengan kata sambung ila, seperti tsumma stawa ila as-sama, tsumma stawa ila sama. Istawa diiringi kata atau diiringi kata sambung ila, maka maknanya ala, kemudian meninggi di atas langit, sama dengan yang diiringi kata sambung ala, seperti tsumma stawa atau dikatakan ala samai, di atas langit, maknanya juga ala wartafa'a, tinggi. Sedangkan yang dikatakan ila mengandung kata lain atau mengandung makna lain, yaitu ke, meninggi ke atas langit. Adapun istawa 'alal 'arsy memiliki makna-makna lain seperti istaqarra wa 'ala wartafa'a wa sa'ada. Naik, meninggi, menetap. Itu semua makna-makna istawa. Jadi kalau dikatakan Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah di atas arsy-Nya istawa, berarti istawanya diiringi kata 'ala. Berarti maknanya Allah Maha tinggi, menetap, atau Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Yang kelima, dari bantahan Syekh Rabi' hafizahullah terhadap mereka-mereka yang menafsirkan istawa dengan istaula, bahwa Jahmiyah dan yang bersamanya dari ahlul bid'ah, ahlul ahwa, menafsirkan makna istawa dengan istaula itu karena sebab. Apa sebabnya? Karena mereka menganggap kalau Allah di atas arsy-Nya berarti sama dengan makhluk. Artinya mereka melakukan dua kesalahan sekaligus. Pertama, ketika menyatakan Allah di atas arsy-Nya berarti sama dengan makhluk. Ini kesalahan pertama. Berarti mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya, kata mereka berarti Allah sama dengan makhluk. Ini sudah tashbih. Maka Jahmiyah, Mu'tazilah, wa amsaluhum, dan yang sejenis mereka, semuanya sebelum melakukan tahrif, sebelum melakukan penyelewengan makna, mereka itu melakukan tashbih dulu. Ini sama dengan makhluk, harus kita selewengkan. Ini sama dengan makhluk, harus kita selewengkan. Berarti mereka menafsirkan dengan tafsir batil, dengan kata lain mentahrif, karena mereka menganggap semua apa yang dikabarkan oleh Allah dalam Quran tadi
menyerupai makhluk. Dan ini kesalahan mereka. Seharusnya mereka mengimani Allah di atas arasnya dengan meyakini Allah tidak sama dengan makhluk. Selesai. Tidak mesti yang di atas sesuatu mesti sama. Enggak mesti. Makhluk yang ini dengan makhluk yang lain saja ketika dikatakan di atas sesuatu tidak akan sama. Iya kan? Apakah ketika kamu di atas pohon dengan monyet di atas pohon sama? Atau burung di atas pohon sama? Enggak sama. Berbeda-beda keadaannya. Apalagi yang laisa kamitslihi syai'. Apalagi yang laisa kamitslihi syai', yang tidak serupa dengan makhluk apapun. Maka tentunya Allah di atas arsy tidak sama dengan makhluk di atas makhluk. Tidak sama dengan makhluk apapun di atas makhluk apapun. Tidak sama dengan raja di singgasananya. Tidak sama dengan penunggang kuda di atas kudanya. Tidak sama dengan sesuatu di atas meja. Tidak sama. Sama sekali. Laisa kamitslihi syai'. Dan Allah tidak menerangkan rinciannya. Maka kita katakan wallahu ta'ala a'lam, yang pasti tidak sama dengan makhluknya. Yang berikutnya, dalil-dalil yang dibawakan oleh musannif rahimahullah. Wa qawluhu, dan ucapan musannif rahimahullah, ilaihi yas'adul kalimut thayyib yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi. Wa qawluhu a'amintum man fis samai an yakhsifa bikumul ard. Dibawakan dalil-dalil lain. Dan beberapa kitab-kitab matan ada perbedaan atau ada yang tidak lengkap. Ada yang disebutkan hanya kisah Musa dengan Fir'aun, tetapi dalam matan-matan yang lain disebutkan beberapa dalil-dalil lain. Di antaranya ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya lah naik kalimat-kalimat yang thayyib. Kepada siapa? Naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Thayyib berarti Allah Maha tinggi di atas. Demikian pula dalil lain dibawakan oleh musannif rahimahullah, yudabbirul amra minas sama, mengatur urusan-urusan dari langit. Berarti di mana Allah? Ya di atas langit, di atas arasy-Nya, Maha tinggi. Tsumma ya'ruju ilaih, kemudian naik kepadanya. yakni malaikat-malaikat naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil lain lagi adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk. A'amintum man fis samai an yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman, tidak takut dengan yang di langit? Man, siapa yang dimaksud? Allah Subhanahu wa taala. Man fis sama, yakni Allah Subhanahu wa taala. A'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan Allah yang maha tinggi di atas langit, di atas arasy-Nya, di ketinggiannya? Wa akhbar Allah, dan Allah menghabarkan pula tentang kisah Fir'aun al-la'in, Fir'aun yang dilaknat, ketika berkata kepada anak buahnya yang bernama Haman, ya Haman, wa qala Fir'aun ya Haman ibni li sarhan la'alli ablugha al-asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Kata Fir'aun, wahai Haman, bangunlah bangunan-bangunan tinggi agar aku bisa mencapai langit, agar aku bisa melihat Tuhannya Musa, dan aku yakin Musa berdusta. Perhatikan kisah ini. Kisah Fir'aun yang menantang Musa alaihissalam dan menuduh bahwa Musa alaihissalam berdusta. Maka dia menyatakan pada anak buahnya, bangunlah bangunan-bangunan yang tinggi. Ibni li sarhan, bangunlah sarah, menara-menara yang tinggi. La'alli ablughal asbab, agar aku bisa mencapai pintu-pintu langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa, aku ingin melihat Tuhannya Musa, dan aku menduga Musa itu berdusta. Baik, perhatikan kisah ini. Menunjukkan bahwa Musa alaihissalam telah menghabarkan kepada Fir'aun bahwasanya Allah di langit. Iya kan? Itu menunjukkan
bahwa Musa menghabarkan pada Fir'aun bahwa Musa di langit. Buktinya Fir'aun menyatakan, bangunlah bangunan yang tinggi ya Haman. Aku ingin naik ke langit, aku ingin lihat Tuhannya Musa. Dan aku menduga Musa itu berdusta. Berarti Fir'aun mendapatkan kabar dari Musa bahwa Allah di langit, di ketinggiannya. Tetapi karena sombongnya Fir'aun, menganggap bisa dicapai dengan bangunan-bangunan yang tinggi. Dikatakan wallahu alam bahwa bangunan yang tinggi itu adalah piramid-piramid yang mereka bikin. Piramid-piramid yang secetek itu dibandingkan dengan langit yang pertama saja tidak ada apa-apanya. Ini karena kesombongan Fir'aun. Maka dikatakan dalam syarahnya oleh Syekh Rabi' hafizahullah, wa minal adillati ala uluwillahi ta'ala annahu alal 'arsy, di antara dalil yang menunjukkan tingginya Allah di atas 'arsy-Nya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib wal 'amalus salih yarfa'u. Kepadanya lah naik kalimat-kalimat yang baik dan juga amalan saleh, yarfa'uhu, diangkat ke langit. Ilaihi, ila man? Ila Allah Subhanahu wa taala. Yas'adu, apa maknanya? Naik kepada Allah, naik. Berarti di mana Allah? Aina Allah? Nah, berarti Allah di ketinggiannya. Karena dikatakan kalimat thayyib, naik. Ilaihi yas'adu, kepadanya lah naik kalimat yang thayyib. Maka menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas kita, di atas seluruh makhluknya. Tidak mungkin di bawah, tidak mungkin di kanan, di kiri. Kalau di bawah enggak akan dikatakan naik kalimat thayyib, enggak akan. Pasti dia akan turun pada Allah taala. Astagfirullah. Amal thayyib, amal-amal yang baik, amal saleh juga dikatakan yarfa'uh. Wal amalus salih yarfa'uhu. Alhamdulillah, Allah sebutkan dengan beberapa kalimat. Yang tadi yas'adu, yang artinya naik. Amal saleh yarfa'uhu, diangkat. Sama. Yas'ad, ke atas. Yarfa'uhu, juga ke atas. Diangkat. Artinya diangkat kemana? Ke atas. Kalau ke bawah tidak dikatakan diangkat. Kalau ke kiri ke kanan nggak akan dikatakan diangkat. Digeser ke kanan ke kiri. Tetapi kalau ke atas, diangkat. Diangkat oleh malaikat-malaikatnya yang Allah ciptakan, yang Allah perintahkan. Dan malaikat-malaikat tadi yata'aqabun, saling bergiliran. Ada malaikatun nahar, ada malaikatul lail. Ada malaikat siang, ada malaikat malam. Yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Mereka berkumpul di salat fajar dan salat asar untuk bertukar tugas. Pada waktu subuh, malaikat-malaikat malam akan pergi kepada Allah SWT. Sedangkan malaikat-malaikat siang datang dan bertemu dan sama-sama salat subuh bersama kalian. Bersama kita. Malaikatun nahar wa malaikat lail. Oleh karena itu dikatakan Quran al-Fajri kana masyhuda. Apa maknanya masyhuda? Karena dipersaksikan. Walaupun salat-salat yang lain dipersaksikan, tetapi Quran al-Fajri kana masyhuda dipersaksikan karena dipersaksikan oleh dua rombongan malaikat. Malaikatun nahar wa malaikatul lail. Malaikat malam dan malaikat siang, dua-duanya hadir dan menyaksikan kalian dan kaum muslimin salat ketika itu. Thumma ya'ruju, maka malaikat malam naik pada Allah SWT. Ya'ruju, naik kepada Allah SWT. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam bihim, maka Allah tanya pada malaikat-malaikat malam tadi yang tadi naik, dan Allah Maha tahu, bukan tidak tahu. Allah mempertanyakan untuk melihat saksi-saksi dari para malaikat. Apa yang dikatakan oleh para malaikat? Ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun, maka malaikat malam tadi berkata, "Taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun." Kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang salat. Dan kami datang pada mereka dalam keadaan mereka sedang salat. Datangnya di waktu asar, malaikat malam. Dan ikut salat asar.
kemudian perginya, naiknya pada salat fajar atau setelah salat fajar. Maka kata malaikat-malaikat malam tadi kepada Allah, kami datangi mereka dan mereka dalam keadaan salat. Dan kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang salat. Hakadal a'malu salihat tas'ad ilallah. Kata Syekh Rabi hafizahullah, demikianlah yang dikatakan amal saleh naik kepada Allah. Karena diceritakan, disampaikan oleh para malaikat tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Maha tahu keadaan mereka dan Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Demikian pula ayat berikutnya disebutkan dengan yudabbirul amra. Yudabbirul amra minas sama. Allah mengatur urusan-urusan, mengatur segala macam urusan-urusan makhluknya minas samai, dari langit. Kenapa dikatakan minas sama? Li'anna Allah bis sama, karena Allah di langit, di ketinggiannya, di atas arasnya, fil uluwi, di ketinggiannya. Walau kana taht aw fi kulli makan. Kalau Allah dikatakan bersama makhluknya di sini atau di setiap tempat, maka tidak akan disebut Allah mengatur alam semesta dari langit. Enggak akan dikatakan begitu. Akan dikatakan dari sini. Bukan dari langit atau dari bumi. Astagfirullah, dan itu tidak mungkin. Mustahil. Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Maka ikhwan a'azakumullah, disebutkan kalimat yudabbirul amra minas sama ilal ardi menunjukkan bahwa Allah mengatur dari ketinggiannya. Ini dalil berikutnya. Waqal, dan juga termasuk dalil-dalil yang dipakai yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Aamintum man fis sama'. Was samaa'u kullu ma 'ala. Yang namanya sama itu semua yang di atas dikatakan sama. Dari kata sumu. Ya'ni minas sumuwi. Aamintum man fis sumu. Yani fil ulu. Apakah kalian tidak takut dengan yang di ketinggiannya? Jangan salah menafsirkan. Mereka menolak ayat ini dengan salah menafsirkan. Ditafsirkan dengan salah dulu, kemudian ditolak. Enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Masa Allah fis sama? Allah di langit. Berarti lebih kecil dari langit dong. Kalau dikatakan di dalam langit. Astagfirullah. Tafsirmu yang salah, bukan ayatnya. Pemahamanmu yang keliru, pemahaman batil. Allah Subhanahu wa taala bukan di dalam langit. Allah Subhanahu wa taala fis sama ay fis sumuwi, di ketinggiannya. Fil ulu. Aliyul a'la, Maha tinggi di ketinggiannya. Lagi pula kalimat fi tidak mesti bermakna di dalam. Lagi pula kalimat fi, huruf fi yang artinya di, tidak mesti maknanya di dalam. Bisa juga bermakna di atas. Mana buktinya? Buktinya ayat Allah Taala ketika menceritakan bagaimana Fir'aun menghukum tukang-tukang sihir. La usallibannakum fi judu'in nakhli. Tsumma la usallibannakum, kemudian akan aku salib mereka fi judu'in nakhl. Kami akan salib mereka di pokok-pokok pohon korma. Di batang-batang pohon korma. Apakah maknanya di dalam pohon? Di dalam batang pohon? Ya hada. Jangan terlalu bodoh dalam menafsirkan. Dan jangan terlalu sempit dalam memahami bahasa Arab. Bahasa Arab kadang fi bermakna di dalam, tetapi fi kadang-kadang bermakna di atas. Seperti ayat tadi, fi judu'in nakhl, disalib, kata Fir'aun, aku akan salib kalian di pokok-pokok pohon korma, di batang-batang pohon korma. Apakah maknanya di dalam batang pohon? Bukan. Maknanya ala judu'in nakhli. Maknanya di atas tonggak-tonggak pohon atau di atas batang-batang pohon. Dan ini barakallahu fikum sudah dipahami oleh mereka-mereka yang mengerti bahasa Arab.
Sehingga khonirina azakumullah aamintum man fis sama', yakni apakah kalian tidak takut dengan Allah di ketinggiannya, di atas langitnya, di atas arasnya. Ini juga dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Demikian pula dalil yang lain disebutkan wama rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Lagi pula, secara akal sehat tidak mungkin yang dimuliakan taruh di bawah. Tak mungkin. Sesuatu yang dimuliakan ditaruh di tempat yang rendah atau memiliki tempat yang rendah, tak mungkin. Dan sudah diketahui bersama, setiap pembesar, orang terhormat, pemimpin negara atau pemimpin selalu minta tempat yang paling tinggi. Dan ketika diberi tempat yang paling rendah, tidak mau, karena mengandung makna penghinaan. Oh, Tuan Raja, di sini saja duduknya, di tempat yang paling bawah, biar kami yang di atas. Ya marah dia. Kenapa? Karena sudah ma'ruf bahwa rendah itu tempat yang tidak terhormat, tetapi tinggi adalah tempat yang terhormat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana mereka-mereka yang menyatakan kepada Allah, Rabbana arinal ladaini adallana, wahai Rabb kami, tunjukkan pada kami orang-orang yang menyesatkan kami. Minal jinni wal ins, dari jin dan manusia. Tunjukkan pada kami, naj'alhuma tahta aqdamina, agar kami jadikan mereka itu di bawah kaki-kaki kami. Apa maknanya? Direndahkan. Liyakuna minal asfalin, agar keduanya, manusia dan jin, menjadi minal asfalin, termasuk yang rendah. Maka tidak mungkin, mustahil kalau Allah Subhanahu wa taala di tempat yang rendah. Dan dunia adalah tempat yang rendah. Wa dunya yusamma dunya li'annahu dani. Dunia ini dikatakan dunia karena dia daniyun, rendah, di bawah. Dan sama dikatakan sama karena dia sumu, ulu. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala di tempat yang rendah. Tentunya Allah yang maha mulia di tempat yang paling mulia, yang paling tinggi, di atas seluruh makhluk-makhluknya, di atas langit-langitnya, di atas arasnya, di atas kursinya Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah, lagi maha tinggi. Demikian pula dikatakan tentang Musa dengan Fir'aun tadi. Wa qala Fir'aunu ya Hamanu ibni li sarhan la'alli ablughal asbab. Kata Fir'aun, wahai Haman, bangunlah untukku bangunan yang tinggi, pencakar-pencakar langit, agar aku bisa mencapai pintu-pintu. Asbabas samawati, yaitu pintu-pintu langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa, agar aku bisa melihat Musa. Dalam surat Ghafir ayat 36 dan 37. Agar aku bisa melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, dan aku menduga bahwa dia berdusta. Yakni ini menunjukkan bahwa Fir'aun kadzdzaba Musa. Fir'aun mendustakan Musa alaihi salam. Wa min jumlati ma kadzdzabahu, dan di antara yang didustakan oleh Fir'aun kepada Musa adalah dia tidak percaya dengan berita Nabi Musa bahwa Allah Subhanahu wa taala fis sama, bahwa Allah di ketinggiannya. Wa inni la adhunnuhu kadhiba, kata Fir'aun, dan sungguh aku menduga bahwa dia berdusta. Berarti siapa yang mengingkari tingginya Allah di atas arasnya, tingginya Allah di atas langit-langitnya, berarti dia Fir'aunisme, menganut aliran Fir'aun. Berarti dia mengucapkan seperti ucapan Fir'aun, mana sudah ada pesawat-pesawat ulang-alik ke sana? Tidak ada Tuhannya Musa. Aku sudah naik ke tempat-tempat yang tinggi dengan pesawat ini, dengan pesawat itu. Tidak ada Tuhannya Musa. Wa inni la adhunnuhu kadhiba. Aku menduga bahwa Musa berdusta.
Padahal yang mereka capai sangat rendahnya. Belum mencapai langit pertama pun, padahal di atas langit masih ada langit, di atas langit masih ada langit, sampai yang ketujuh. Bainahuma atau baina sama'in ila sama', antara langit dengan langit berikutnya sejarak 500.000 tahun perjalanan. Maka apa yang mereka capai? Tidak ada apa-apanya. Tetapi sudah sombong menyatakan inilah adunnuhu kadiba. Sungguh aku menduga Musa berdusta. Maka mereka yang berkata, mendustakan orang-orang yang menyatakan bahwa Allah fis sama, berarti mereka menganut pemahaman Fir'aun yang mengatakan pada Musa dengan kalimat inilah adunnuhu kadiba. Fahada yadullu ala anna Musa kana yukhbiruhu wa yuwajjihuhu. Ini menunjukkan bahwa Musa sudah menghabarkan kepada Fir'aun, sudah memberitakan dan menyampaikan kepada Fir'aun bahwa Allah Subhanahu wa taala di sama atau di ketinggiannya. Rabbuka wa rabbu hadhil makhluqat fis sama. Rabb kamu wahai Fir'aun dan Rabb kami dan Rabbnya seluruh makhluk-makhluk ini ada di ketinggiannya. Ay rabbi kamilun laisa misluka fil ard. Artinya bahwa Rabbku sempurna dan maha tinggi, tidak seperti kamu. Kecil, rendah di dunia lagi, di tempat yang dia ini. Anta abdun dha'ifun miskin. Adapun engkau, wahai Fir'aun, abdun dha'ifun miskin. Engkau hamba yang lemah, yang tidak punya apa-apa. Fallahu li'izzatihi wa 'azamatihi fawqa hadzal kaun. Adapun Allah karena kemuliaannya, ketinggiannya dan maha besarnya, maka Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya. Fayad'uhu ilal hidayati wa ilat tazkiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada bimbingan hidayah dan mengajak pada pensucian. Faqul hal laka ila an tazakka. Katakan wahai Musa pada Fir'aun, hal laka ila an tazakka, maukah engkau disucikan? Ini mengajak kepada kesucian. Wahdiyaka ila rabbika fatakhsha, maukah aku bimbing engkau kepada Rabbmu agar engkau takut kepadanya, memiliki khasyah. Farahul ayatal kubra, maka Musa memberikan tanda-tanda dan bukti-bukti yang sangat besar. Tetapi fakadzdzaba wa 'asa, ternyata Fir'aun mendustakannya dan bermaksiat, yakni menentangnya. Tsumma adbara yas'a, kemudian berpaling dan berupaya. Fahasyara fanada, kemudian mengumpulkan manusia dan memanggil, yakni memanggil tukang-tukang sihirnya, memanggil rakyatnya dan menyatakan faqal ana rabbukumul a'la. Akulah, kata Fir'aun, Rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang paling tinggi. Maka Musa membantahnya dengan kalimat tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, sedangkan engkau rendah. Allah maha besar, sedangkan engkau kecil. Allah yudabbirul amr, mengatur alam semesta, minas sama, di ketinggiannya. Wadzahir anna Fir'aun kana ya'taqid, dan tampaknya Fir'aun walaupun menentang, tetapi hatinya yakin. Hatinya yakin bahwa apa yang dikatakan Musa benar. Kenapa? Karena memang fitrah manusia seluruhnya menyatakan bahwa yang mulia adalah maha tinggi. Tidak mungkin yang dimuliakan tempatnya rendah, tidak mungkin. Sehingga fitrah cocok semua. Termasuk Fir'aun. Ketika menyatakan ini la adunnu kadiba, sungguh aku menduga dia berdusta, itu di mulutnya. Tetapi hatinya Allah kabarkan, wajahaduhu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Ini tentang Fir'aun. Jahadu biha, mereka menentangnya, wastaiqanatha anfusuhum, tetapi mereka yakin dalam hatinya. Menentang secara zahir, tapi hatinya yakin. Kenapa hatinya yakin tapi menentang? Zulman wa 'uluwa, karena kezaliman dan karena sombong. Enggak mau dia kemudian ditinggal. Khawatir kerajaannya jatuh dan berpindah pada Musa.
Khawatir dia kalah pamor, khawatir. Akhirnya mereka menentang apa yang diyakininya. Jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Fannasu bima fihim Fir'aun. Maka manusia yang diantaranya Fir'aun termasuk di dalamnya, mafturuna ala anna Allah bis sama, semuanya mengetahui secara fitrah bahwa Allah di langit, di ketinggiannya. Walihada qala, oleh karena itu dikatakan jahadu biha, menentangnya, wastaiqanatha, tetapi meyakininya. Ini menentang dengan lidahnya, dengan mulutnya, inni la adunnuhu kadiba, aku menduga bahwa Musa itu berdusta. Nyatakan Allah di langit, coba bangun menara, aku mau lihat Tuhannya Musa, aku yakin dia berdusta. Ini inkaran kana zulman wa uluwa. Adapun hati mereka yakin, wasyahid, adapun sebagai saksi, bukti dalam ayat ini adalah Fir'aun ketika menentang ucapan Musa, menyatakan bangunlah tempat yang tinggi. Kenapa? Menunjukkan bahwa Fir'aun tahu Tuhannya Musa di ketinggian, tempat yang mulia, tempat yang tinggi. Dia pengen lihat. Tetapi itu hanya penentangannya, hanya penentangan terhadap Musa. Mana? Enggak ada tuh. Dia tahu tentunya yang maha besar enggak akan sedekat itu, tentunya maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya, kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan kebesarannya, dengan maha mendengar, maha melihatnya, dengan sifat-sifatnya, maka Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kalian. Ini enggak ada pertentangan. Sebab bagi kita jauh, bagi Allah dekat. Sebagaimana hari kiamat bagi kita sepertinya terasa jauh, bagi Allah dekat. Innahum yarawnahu ba'ida, mereka melihatnya ba'id, jauh. Kata Allah, wa narahu qariba, dan kami melihatnya dekat. Sama. Sebagaimana kita menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di ketinggiannya, di atas langit, di atas langit, di atas langit, di atas langit, yang paling tingginya di atas arasy-Nya, di atas seluruh makhluknya. Masya Allah, jauh sekali. Langit yang pertama saja bagi kita jauh. 500.000 tahun perjalanan. Umur kita 100 saja tidak ada. Ini 500.000 tahun. Jauh sekali. Ya kamu, kita yang lemah, pemandangan mata terbatas, penglihatan terbatas, semua terbatas. Dan kita kecil. Sedangkan Allah maha besar. Tidak ada yang lebih besar daripadanya. Maha mendengar, maha melihat. Maka bagi Allah semuanya dekat. Orang bisik-bisik saja Allah sangat dekatnya. Terdengar oleh Allah bisikan hatinya, apalagi bisikan lisannya. Sehingga tidak ada pertentangan antara berita bahwa Allah dekat dan berita bahwa Allah Subhanahu wa taala di ketinggiannya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan dengan menggabungkan kedua-duanya. Allah maha dekat di ketinggiannya dan Allah maha tinggi di kedekatannya. Gimana itu? Jawabannya seperti tadi, bahwa Allah maha dekat di ketinggiannya. Allah di atas arasy-Nya secara zat, dikhabarkan dalam Quran wa sunnah. Tetapi bagi Allah semuanya dekat, karena Allah maha besar, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Dan itu akan dipaham oleh orang-orang yang paham bahwasanya kalau Allah maha besar berarti semuanya kecil, sangat kecilnya, nggak bisa dibandingkan, nggak bisa dibandingkan. Mau kita bandingkan dengan apa? Nggak bisa. Allah maha besarnya, sedangkan langit-langit sangat kecilnya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat, bahkan dalam ayat, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi dalam genggaman Allah yaumul qiyamah. Seberapa kecilnya bumi berarti dalam genggaman Allah? Tambah lagi was-samawati matwiyatun biyamini, dan langit-langit digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Betapa kecilnya langit-langit. Berarti dekat apa jauh? Bagi Allah dekat banget. Digenggam oleh Allah taala. Dekat banget, digulung oleh Allah taala.
Maka barakallahu fikum, jangan mempertentangkan antara dua berita tadi. Berita Allah Maha Tinggi di atas arasnya dan berita-berita bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Ini ikhwan fillah azakumullah, berita dari Allah yang benar dan Dia Maha benar Subhanahu wa taala. Jika tanya hamba-hambaku tentang aku, katakan aku dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang meminta, yang berdoa. Maka silahkan, hendaklah mereka mentaati aku, menyambut perintah-perintahku dan berimanlah kepadaku. La'allahum yarshudun. Dan ini benar-benar berita yang hak bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha dekat di ketinggiannya. Subhanahu wa ta'ala.